Nyanyian noni Belanda di gedung sate malam di Bandung selalu punya dua wajah. Siang hari, kota ini tampak anggun, penuh cahaya, hiruk-pikuk kendaraan, tawa anak muda di jalan, dan aroma kopi dari kafe yang berjejer. Namun begitu matahari tenggelam, Bandung menampilkan wajah lain, wajah tua yang penuh bayangan. Dari balik gedung-gedung bersejarah, dari lorong-lorong yang sunyi, muncullah kisah-kisah lama yang tidak pernah benar-benar hilang. Salah satu bangunan yang sering disebut dalam cerita itu adalah Gedung Sate, ikon kota Bandung yang berdiri sejak tahun ke-1924 di siang hari. Gedung megah peninggalan Belanda ini ramai dikunjungi wisatawan, dijadikan latar foto dan menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Namun ketika malam tiba, banyak yang percaya gedung ini berubah menjadi rumah bagi rahasia masa lalu. Salah satunya adalah kisah noni Belanda yang konon masih bernyanyi di lorong-lorongnya. Malam ini, kita akan mendengar kisah seorang pegawai sederhana bernama Sardi yang tanpa sengaja berhadapan dengan suara nyanyian itu. Sardi bukanlah tipe orang yang percaya hantu. Baginya, cerita seram hanyalah hiburan murahan untuk orang-orang yang suka mencari sensasi. Hidup baginya sederhana, bekerja, mencari nafkah, dan pulang dengan selamat. Tapi pekerjaannya sering menuntutnya untuk pulang larut malam. Suatu malam, rapat panjang di kantornya baru selesai pukul 11:30. Bersama 4 rekan kerjanya, Sardi melangkah keluar dari kantor yang letaknya tidak jauh dari gedung sate. Wajah mereka lelah, namun masih sempat bercanda kecil sambil menenteng tas laptop. Sardi berjalan paling belakang. Angin malam berhembus dingin, menusuk tulang. Padahal sore tadi, Bandung cerah tanpa hujan. Kabut tipis tiba-tiba turun entah dari mana, menelan cahaya lampu jalan yang biasanya cukup terang. Langkah teman-temannya berisik bercampur dengan suara tawa. Namun, telinga Sardi menangkap sesuatu yang lain. Ada suara langkah berat, ritmis, seolah ada seseorang mengikuti dari belakang. Ia menoleh cepat. Jalanan kosong, hanya pepohonan besar yang berdiri kaku di sisi jalan. Bulu kuduknya langsung meremang. Ia menggenggam erat tasnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaan karena capek, batinnya. Ketika menara tusuk sate gedung sate terlihat jelas di kejauhan, sesuatu membuat Sardi berhenti. Lampu di puncak menara berkedip-kedip, lalu meredup. Dalam cahaya samar, ia melihat sosok bayangan berdiri di balik jendela lantai atas. Bayangan itu diam, tidak bergerak, tapi menatap lurus ke arah jalan tempat Sardi berdiri. Sardi ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Namun, suara tercekat di tenggorokannya. Tubuhnya terasa berat. Ia kembali berjalan. Kali ini lebih cepat. Jantungnya berdetak keras. Beberapa langkah kemudian, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya. Ia tersentak, menoleh, panik. Tidak ada siapapun di sana. Teman-temannya tetap asyik berjalan santai, tidak sadar apa yang terjadi. Mulut Sardi kaku, ingin berteriak tapi tak bisa. Dan saat itulah sebuah suara lirih terdengar. Nyanyian perempuan, lembut, sendu, seperti lantunan lagu lama yang penuh kesedihan. Bahasanya asing, tak ia pahami, tapi ia menangkap beberapa kata yang terdengar seperti bahasa Belanda. Nyanyian itu masuk ke telinga kanan, lalu seakan berpindah
ke telinga kiri. Tubuh Sardi merinding hebat. Bulu kuduknya berdiri tegak. Ia merasa ringan, seolah ditarik menuju arah suara itu. Kalian dengar suara itu enggak? Bisik Sardi. Suaranya gemetar. Salah satu temannya menoleh. Heran. Suara apa, Sar? Enggak ada apa-apa kok. Sardi terdiam. Nyanyian itu semakin jelas. Seolah dinyanyikan tepat di belakangnya. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar. Ia tahu sesuatu sedang mencoba mendekatinya. Malam itu berakhir tanpa insiden lain. Tapi Sardi pulang dengan wajah pucat. Keringat dingin membasahi punggungnya meski udara malam begitu dingin. Keesokan harinya, rasa penasaran bercampur ketakutan membuat Sardi nekat berbicara dengan seorang satpam tua yang sudah puluhan tahun bertugas di gedung sate. Pak, saya tadi malam dengar suara nyanyian perempuan. Rasanya seperti dari dalam gedung, kata Sardi pelan. Satpam tua itu menatap Sardi lama, lalu menghela napas. Kalau Mas dengar nyanyian perempuan, berarti Mas sudah ketemu dengan noni Belanda. Banyak yang pernah merasakan. Itu arwah yang sering menampakkan diri di sini. Sardi terdiam. Bulu kuduknya kembali merinding. Ada yang bilang dia penghuni gedung dulu yang mati tragis. Lanjut satpam itu. Ada juga yang percaya dia bagian dari sejarah kelam Belanda di Bandung. Yang jelas, dia memang masih gentayangan. Sejak saat itu, hidup Sardi berubah. Setiap kali ia melewati gedung sate di malam hari, ia merasa ada tatapan dari jendela lantai 2. Tirai berayun perlahan. Seolah ada sosok bergaun putih yang mengintip. Kadang, ia kembali mendengar nyanyian itu, samar, membuat tubuhnya gemetar sepanjang perjalanan. Kadang ia bermimpi buruk berjalan di lorong bawah tanah gelap, penuh pintu-pintu besi berkarat yang berderit pelan. Dari setiap pintu, terdengar suara rintihan dalam bahasa asing, seolah ada banyak jiwa terperangkap di sana. Sardi semakin yakin bahwa ia tidak berhalusinasi. Ia benar-benar berhadapan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Cerita tentang noni Belanda bukan hanya dialami Sardi. Seorang fotografer pernah bercerita saat memotret gedung sate malam hari, ia mendapati sosok putih samar terekam dalam kameranya. Sosok itu tampak seperti perempuan bergaun panjang, berdiri di jendela. Seorang mantan penjaga gedung mengaku sering mendengar derap langkah sepatu tentara di koridor. Padahal gedung kosong. Pintu ruang arsip bawah tanah juga sering ditemukan terbuka, meski sudah dikunci rapat. Bahkan ada yang mendengar suara orang bercakap dalam bahasa Belanda dari lorong gelap di bawah tanah. Semua cerita itu saling melengkapi, menegaskan satu hal. Gedung sate bukan hanya bangunan indah bersejarah, tapi juga rumah bagi bayangan masa lalu yang belum pergi. Bagi Sardi, pengalaman itu menjadi pengingat bahwa sejarah tidak selalu indah dan damai. Ada bagian dari masa lalu yang begitu kelam hingga meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Dan kadang, jejak itu muncul kembali dalam bentuk nyanyian lirih di tengah malam. Nyanyian yang membuat siapapun yang mendengarnya sadar bahwa di balik dinding megah gedung sate ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, dan masih hidup hingga kini. Lanjutkan ke episode 2, di mana kisah noni Belanda dan lorong bawah tanah gedung sate terungkap lebih dalam. Judulnya, Misteri Lorong Bawah Tanah Gedung Sate episode 2. Apakah benar ada arwah noni Belanda yang masih bergentayangan di sana?
Saksikan awal kisahnya hanya di channel Sanggamara 99.